Sahabat tani, makanan adalah sumber energi untuk dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari. Dan secara alami, ketika kita tuh ngerasa lapar ya nggak, maka pasti kita mencari makan. Entah itu makan bikin sendiri, atau makan itu beli di luar kayak gitu ya sahabat tani. Dan itu juga terjadi loh pada tanaman. Ketika tanaman itu sudah mulai ngerasa lapar, maka dia pasti mencari unsur hara yang ada di sekitaran dari tanaman itu sendiri. Tetapi masalahnya, ketika unsur hara itu tidak tersedia ya sahabat tani di sekitaran tanaman itu, maka terjadilah namanya defisiensi unsur hara yang berakibat tanaman kita tuh tumbuh kering-kering, kurus-kurus dan juga tidak normal. Di dalam video kali ini, saya Rizali Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan akan menjelaskan jenis-jenis pupuk menurut penggolongannya, pupuk berdasarkan kandungan nutrisinya, dan aplikasi pemupukan di lapangan. Dan tujuan video ini dibikin kayak gitu loh, supaya kita semuanya dapat memahami dan juga dapat memilih sendiri pupuk apa yang harus kita berikan pada tanaman kita. Jadi pasti bermanfaat ya, tonton sampai habis. Seperti biasa, mari kita intro dulu. Bim! Dan sampai saat ini saya lihat masih banyak loh yang belum subscribe channel ini. Maka silahkan subscribe dulu ya, dan juga pencet tombol loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru yang rilis dari channel ini. Oke? Sahabat tani, pupuk merupakan suatu bahan tambahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara atau nutrisi yang digunakan buat kebutuhan dari metabolisme tanaman kita. Dengan melakukan pemberian pupuk, maka secara otomatis kita memberikan nutrisi tambahan agar tanaman kita tuh dapat tumbuh dengan baik, berkembang lebih baik, dan dapat berproduksi dengan lebih optimal. Pupuk terbagi menjadi dua ya sahabat tani. Yang pertama itu adalah pupuk organik, di mana dalam proses pembuatannya itu melibatkan bahan-bahan organik, dan pupuk anorganik yang biasa kita kenal dengan istilah pupuk kimia ya sahabat tani, di mana pupuk jenis ini dibuat dengan cara dan juga bahan kimia tertentu. Sebenarnya baik pupuk organik ya sahabat tani dan juga pupuk kimia itu memiliki kelebihan masing-masing loh. Nah, pupuk organik memiliki kelebihan yaitu selain dapat memberikan unsur hara pada tanaman kita, juga dapat loh meningkatkan kesuburan tanah pertanian kita, meningkatkan keberagaman mikroorganisme di dalam tanah pertanian kita, kemudian menjaga kestabilan pH tanah, dan meningkatkan nilai KTK atau kapasitas tukar kation tanah. Dan ketika pupuk organik ini ya sahabat tani dibuat sendiri, pastinya jauh lebih murah deh sahabat tani, dan pasti jadi sangat hemat biaya. Dan di channel ini tuh sudah banyak kok tersedia tutorial pembuatan pupuk organik, mulai dari pembuatan kompos ya sahabat tani. Silahkan tonton pada video yang ini, dan juga yang ini. Dan pupuk khusus masa generatif itu juga udah ada kok ya sahabat tani. Silahkan tonton pada video yang ini. Sedangkan pupuk anorganik atau biasa kita sebut dengan istilah pupuk kimia, nah karena dibuat dengan cara dan juga bahan tertentu, maka unsur hara yang dihasilkan itu jauh lebih terukur. Kemudian juga pupuk ini tuh memiliki kecepatan lepas yang jauh lebih cepat, sehingga bisa meningkatkan kesuburan tanaman kita tuh dengan jauh lebih cepat. Serta karena kandungan unsur hara itu juga tercantum jelas ya sahabat tani, sehingga kita tuh bisa loh memilih pupuk berdasarkan kebutuhan dari tanaman kita. Jadi baik pupuk organik juga pupuk anorganik itu semuanya pilihan tergantung kita semuanya. Pilihlah yang tepat menurut Anda, oke? Selanjutnya soal pupuk anorganik ini. Nah, sudah saya singgung ya sahabat tani bahwa di dalam pupuk anorganik itu sendiri pada kemasannya itu tertulis ya berapa sih kandungan yang ada pada pupuk tersebut. Jadi kita tuh bisa memilih sendiri mana pupuk yang paling tepat sesuai dengan keinginan kita atau modifikasi yang kita pengen lakukan pada tanaman kita. Dan untuk membahas ini lebih detail, maka saya bakal jelasin terlebih dahulu apa itu yang namanya adalah grade fertilizer. Buat Anda yang udah lama di channel ini, mungkin Anda udah nggak asing lagi ya sahabat tani dengan istilah grade fertilizer. Tetapi ada pepatah mengatakan loh bahwa lancar kaji karena
pernah diulang. Maka mudah-mudahan dengan pengulangan ini, mudah-mudahan Anda jadi lebih lancar lagi, kemudian pengetahuan Anda jadi jauh lebih berkah lagi. Amin. Grade fertilizer adalah angka yang menunjukkan persentase kandungan unsur tertentu pada suatu pupuk. Dan pupuk yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang besar disebut dengan pupuk makro, yang unsur hara itu terdiri dari nitrogen atau yang disimbolkan dengan N, kemudian fosfor dengan huruf P atau P2O5, kalium dengan huruf K atau K2O, kalsium dengan Ca atau CaO atau CaCO3, magnesium dengan simbol Mg atau MgO atau MgCO3, dan sulfur yang disimbolkan dengan huruf S. Sedangkan pupuk yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit itu disebut juga dengan istilah pupuk mikro, yang biasanya disebutkan dengan simbol atau huruf Te atau singkatannya adalah trace element. Misalnya pupuk urea ada tulisan N46, artinya kandungan nitrogennya itu pada pupuk urea itu adalah 46%, yang berarti dalam 100 kg urea itu terdapat 46 kg nitrogen di dalamnya ya sahabat tani. Dan buat Anda yang bertanya kayak gitu loh, kalau nitrogen 46% ya enggak, lalu sisanya apa kayak gitu loh. Maka biar lebih jelas, maka silakan ya sahabat tani tonton aja kok pada video yang ini, oke? Kemudian pada pupuk SP36 tertuliskan P2O5 36% dan S 5%. Artinya pupuk ini mengandung fosfor 36% dan sulfur sebesar 5%. Kemudian pada pupuk KCl tertuliskan K2O 60%. Artinya pupuk jenis ini mengandung kalium sebesar 60%. Dan buat yang belum tahu kayak gitu loh, peran dari masing-masing unsur hara mulai dari N, P, dan K, kemudian diikuti dengan Ca, Mg, dan S ya sahabat tani. Maka silahkan tonton pada video yang ini, dan juga yang ini. Kemudian pada pupuk NPK yang tulisannya itu ada 16, 16, 16. Nah, unsur pertama itu menunjukkan persentase kandungan nitrogennya itu sebesar 16%. Kemudian 16 di tengahnya itu menunjukkan persentase fosfor sebanyak 16% juga. Dan 16 terakhir menunjukkan kandungan senyawa kalium sebesar 16% juga. Dan pupuk jenis ini itu disebut dengan pupuk NPK yang seimbang ya sahabat tani, dan penggunaannya itu bisa diaplikasikan kapan aja pada tanaman Anda. Misalnya lagi pupuk NPK 20 10 10, maka pupuk ini mengandung N sebesar 20%, P sebesar 10%, dan K sebesar 10%. Dan karena pupuk jenis ini tuh lebih tinggi kandungan nitrogennya, maka paling tepat diaplikasikan pada saat masa vegetatif awal-awal tanaman. Dan misal NPK 9, 25, 25. Nah, artinya N-nya itu sebesar 9%, P-nya sebesar 25%, dan K-nya sebesar 25%. Maka aplikasi pupuk jenis ini tuh paling tepat pada saat tanaman kita tuh masuk pada masa generatif. Dan masih banyak lagi jenis-jenis NPK selain dari 3 yang saya sebutin tadi sahabat tani. Dan selengkapnya silahkan tonton pada video yang ini ya sahabat tani. Kenapa kita tuh mesti memahami grade fertilizer ini? Karena dari sinilah ya sahabat tani, kita bisa memutuskan untuk memupuk tanaman kita tuh mesti pakai pupuk apa kayak gitu loh. Sekarang, mari saya contohin ya sahabat tani aplikasi berdasarkan grade fertilizer di lapangan. Ayo! Nah, ini adalah tanaman mentimun kami dan kita bakal mengaplikasikan pupuk anorganik. Nah, pada pemupukan pertama, maka pupuk yang kita berikan itu cuma satu kok, yaitu pupuk NPK dengan grade fertilizer yaitu 20 10 10.
Kenapa 20-10-10? Karena pada masa vegetatif awal, tanaman membutuhkan kandungan nitrogen yang lebih banyak. Dan dosis yang kami pakai kayak gitu yaitu sekitar 200 gram per kocoran 16 liternya kayak gitu ya sahabat tani. Dan aplikasinya bisa diulang dengan pupuk yang sama dengan dosis yang sama itu 7 hari ke depan. Kemudian saat usia tanaman itu udah hampir sebulan ya sahabat tani, maka pupuk yang diberikan yaitu kombinasi 50-50 antara pupuk NPK 20-10-10 dan juga NPK 16-16-16 dengan dosis 250 gram per tangki kocoran 16 liter air. Mungkin Anda bertanya kenapa dikombinasi kayak gitu loh. Jawaban saya karena memang masih ada sisa kayak gitu ya sahabat tani yang sebelumnya sebenarnya pakai NPK 16-16-16 juga nggak jadi masalah kayak gitu loh, tapi sayang kalau nggak dipakai kayak gitu ya sahabat tani. Dan pada saat tanaman kita tuh udah mulai muncul bunga kayak gitu loh, yang artinya udah mulai masuk peralihan dari vegetatif ke generatif kayak gitu loh. Nah, tanaman pasti lebih banyak membutuhkan unsur hara kalium, maka pupuk yang diberikan itu bisa aja kombinasi antara pupuk NPK 16-16-16 dengan pupuk KCL ya sahabat tani dengan dosis 125 gram NPK 16-16-16 dan juga 75 gram pupuk KCL buat dosis kocor sebesar 16 liter. Kemudian, nah pada masa generatifnya, maka Anda bisa mengaplikasikan pemberian pupuk KCL itu secara tunggal gitu ya sahabat tani dengan dosis 150 gram sampai 200 gram buat kocoran 16 liter air. Nah, tetapi ingat soal pemupukan ini, maka pH tanah itu juga harus tetap dijaga ya sahabat tani supaya tetap berada pada pH yang baik. Karena percuma kayak gitu loh kita ngasih pupuk tapi pH-nya rendah, itu pasti juga nggak maksimal kayak gitu ya sahabat tani. Nah, mungkin Anda bertanya kayak gitu loh, kenapa sih kok pupuknya dikocor kayak gitu ya sahabat tani? Nah, karena gini, tanaman mentimun itu masuk tanaman yang usia tuh relatif singkat ya enggak. Nah, artinya masa hidupnya juga nggak lama kayak gitu loh. Nggak kayak tanaman cabai ya enggak. Maka pupuk yang dilarutkan di dalam air itu jauh lebih efektif dibandingkan dengan pupuk yang ditaburkan ya sahabat tani. Dan metode pengaplikasiannya itu bisa menggunakan namanya foliar aplikasi atau aplikasi daun kayak gitu loh, atau juga pengocoran pada daerah perakaran tanaman. Dan perlu digarisbawahi ya sahabat tani, buat Anda yang mau ngecor kayak gitu loh, maka lakukan pada saat tidak sering terjadi hujan. Jadi misal kalau kemarinnya tuh misalnya nggak hujan kayak gitu loh, maka hari ini silahkan Anda melakukan aplikasi pengocoran. Tapi kalau kemarin hujan kayak gitu loh, maka tunda dulu ya sahabat tani sampai kemarin tuh nggak hujan, oke? Atau aplikasi kalau memang kemarin hujan kayak gitu loh, bisa aplikasi foliar aja kayak gitu ya sahabat tani. Sebagai contoh ya sahabat tani, ini adalah tanaman jagung yang rutin kami budidayakan di sini. Nah, karena memang ini tuh tanaman yang bisa dibilang cukup lama dan makannya itu juga banyak kok ya sahabat tani, maka aplikasi pemupukannya itu juga jauh lebih banyak. Tetapi karena memang sering hujan-hujan dan kadang nggak urus ya sahabat tani karena ngurusin banyak lahan yang lain, maka pengaplikasian penaburan itu jauh-jauh lebih efektif dan nggak beresiko ya sahabat tani. Dan pupuk yang Anda lihat ini, nah ini tuh Ponska ya sahabat tani, dan kita aplikasikan metode tabur aja, jadi nggak dikocor kayak gitu ya sahabat tani. Tetapi kalau cabai, nah cabai itu beda kok ya sahabat tani. Penasaran? Insya Allah ya sahabat tani, videonya bakal kita buatkan lebih detail lagi bagaimana proses budidaya tanaman cabai biar buahnya tuh jadi lebat-lebat dan berproduksi dengan lebih maksimal. Gimana? Setuju? Kok saya belum dengar suaranya nih? Setuju? Kalau setuju sahabat tani, tulisan di kolom komentar, oke? Sebelum video ini saya tutup kayak gitu loh, boleh saya minta Anda tuh klik tombol jempolnya yang banyak ya sahabat tani, jempol dan jempol kayak gitu loh, dan juga bagikan kepada teman-teman Anda yang lain supaya makin banyak lagi manfaatnya. Dan di bawah sini ada 2 buah video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah bakal semakin membuat keilmuan Anda tambah banyak lagi. Boleh klik yang ini, boleh klik yang ini ya sahabat tani. Saya Rizal Ansar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.